Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, baik, bertemu lagi dengan saya Bapak Ponco Putro Widodo ya, dalam mata pelajaran BP, yaitu sekarang kita masuk ke bab 5 ya. Namun sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, baik, kita masuk ke bab 5, yaitu kalau di buku paket di halaman 29, yaitu tentang menepati janji ya. Nah, menepati janji merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Janji adalah hutang yang harus dibayar ya. Nah, orang yang melakukan janji harus menepati dengan benar ya. Jika ada orang yang ingkar pada janjinya, maka orang tersebut tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Nah, tentunya kita harus selalu menepati janji jika kita menyanggupinya. Nah, jika kita ragu-ragu akan janji tersebut, sebaiknya kita mengucapkan mudah-mudahan ya. Misalkan, oh mudah-mudahan saya bisa gitu. Jadi tidak janji ya. Nah, itu kalau kalian masih ragu-ragu. Nah, anak-anak, tadi sudah Bapak sebutkan juga ya bahwa janji adalah hutang yang harus kita bayar. Ya, itu hanya perumpamaan ya. Jadi intinya ketika kita sudah berjanji kepada siapapun itu, kita tentunya harus menepati janji tersebut ya. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa janji adalah hutang. Nah, itu makanya kalau hutang kan pasti akan kita bayar. Nah, begitu juga dengan janji. Kalau kita sudah janji, kita harus tepati janji tersebut ya. Jangan sampai kita tidak menepati janji orang tersebut dan kita akan membuat kecewa orang lain ya. Apa yang sudah kita janjikan namun tidak ditepati. Nah, jika kita sering membohongi orang maupun tidak menepati janjinya, maka dampaknya adalah buat diri kita sendiri ya. Itu akan berakibat fatal buat diri kita sendiri, yaitu di masa mendatang ya. Yang pertama contohnya sulit menerapkan nilai-nilai. Maksudnya adalah tidak menepati janji akan berakibat ke masalah kesulitan yang penerapannya nilai pada anak. Nilai-nilai sulit ditanamkan pada anak-anak, misalnya nilai tidak mencuri atau berbohong, maka anak-anak tidak mau menurutinya karena hal itu hanya sebatas janji atau bualan belaka. Maksudnya adalah ketika kita berbohong ya, maka nanti atau tidak menepati janji, maka nanti teman-teman kita pun akan mengikuti juga, akan ingkar janjinya. Nah, itu jadi sulit untuk menerapkan nilai-nilai. Kemudian yang kedua adalah anak pun ikut berbohong ya. Nah, apabila janji tidak ditepati terjadi berulang kali, bisa jadi anak merasa tidak dihargai. Akibatnya anak akan sulit untuk mempercayai omongan orang tuanya. Nah, ini sebagai orang tua ya. Apabila orang tuanya itu sering ingkar janji, maka anak pun akan merasa tidak dihargai. Dan akhirnya akibatnya anak tidak lagi percaya sama orang tua. Nah, ini contoh yang di buku ya. Tetapi kalau kita sebagai siswa ya, jika kita tidak menepati janjinya, maka mungkin kita janji sama adik kita, maka pasti nanti adik tidak akan percaya sama kita. Seperti itu ya. Bisa juga nanti sudah diatur, membangkang atau melawan kita sebagai orang yang lebih tua. Nah, karena kan pasti adik kita akan mengikuti perilaku kita sebagai kakaknya misalkan, atau sebagai orang tuanya ya, yang suka ingkar janji ya. Nah, orang tua yang berjanji terhadap anaknya sebaiknya berpegang pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah berkata terus terang. Nah, kesibukan orang tua sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menepati janji pada anak. Janji pada anak perlu lebih realistis dan terjadwal. Seperti layaknya menjadwalkan rapat dengan mitra di kantor ya. Maksudnya begini, jadi
kita bisa berjanji kepada siapapun ya, tetapi kita juga harus mengetahui waktunya, bisa atau tidak. Contoh, kalian sebagai anak-anak berjanji sama teman-temannya akan bermain bola misalkan. Nah, misalkan kalian janjian main bola hari Selasa pukul 10. Nah, pastikan kalian tidak bisa karena berbenturan dengan pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, pasti kalian akan tidak menepati janjinya, pasti tidak akan hadir untuk bermain bola. Nah, maka dari itu kalian harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Contohnya misalkan janjian bermain bola itu sama teman-temannya itu di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, kebetulan kan di hari Sabtu atau Minggu itu kalian tidak sekolah, jadi bisa untuk melaksanakan kegiatan bermain bola. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur waktunya ya. Jadi harus terus terang. Jika kalian diajak sama orang ya, tapi kalian menyanggupi padahal kamu belum tahu waktunya ya. Maka dari itu kalian harus berterus terang. Misalkan diajak sama seseorang atau temannya atau kakaknya, misalkan diajak bermain bola atau diajak belajar kelompok, kalian harus tahu juga ada di waktu-waktu yang memang kalian tidak sedang sibuk sekolah, seperti itu ya. Jadi harus pintar membagi waktu. Kemudian yang kedua, janji sesuai kemampuan. Nah, maksudnya adalah janji sebaiknya tidak diberikan pada hal-hal yang seharusnya dilakukan anak. Misalnya anak harus belajar, harus diatur sesuai jadwal, mandi, makan, dan lain-lain. Tidak tepat apabila orang tua menjanjikan anak jika mau belajar dibelikan es krim. Nah, ini tidak baik ya. Misalkan kalian menjanjikan kepada adik kamu, adik, kamu belajar dengan pinter ya. Nanti kalau kamu sudah pintar mendapatkan nilai 100, nanti akan Ceceh atau Kokoh beliin es krim ya. Nah, itu tidak boleh. Nanti karena apa? Akibatnya akan selalu menagih janjinya. Misalkan, saya sudah mendapatkan nilai 100 nih, beliin es krim dong. Kan kemarin sudah janji. Nah, pasti akan selalu seperti itu. Dan kalau tidak dijanjikan maka akan malas untuk belajar. Nah, ini ya. Sedangkan tugas sebagai siswa adalah belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi janji ini sesuai kemampuan. Jangan sampai menjanjikan tetapi pada akhirnya tidak bisa menepati janji ya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah janji sebaiknya tidak diberikan kepada orang lain ya, atau terhadap teman kita ya. Jadi kita harus tidak hanya janji, tetapi kita harus bisa menepati. Intinya ketika kita berjanji, kita harus menepati janji tersebut ya. Jadi tidak boleh mengingkari, tidak boleh berbohong ya. Terus kemudian ketika berjanji juga harus terus terang. Artinya misalkan diajak sama temennya, bisa atau tidak, langsung jawab aja terus terang apa adanya. Tidak boleh berbohong. Misalkan bisa ya bilang bisa, kalau tidak ya bilang tidak, seperti itu. Kemudian janji harus sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi tidak boleh berlebihan, seperti itu ya. Oke, baik, itu adalah pelajaran pada hari ini, yaitu tentang menepati janji. Jadi Bapak harapkan kalian kepada siapapun, kepada orang tua, kepada adik, kepada teman, jika sudah berjanji harus ditepati ya, karena konsekuensinya adalah harus ditepati. Karena kalau tidak ditepati maka akan tidak dipercaya sama orang lain ya. Jadi itu pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, dan selalu menepati janji ya ketika kalian sudah berjanji kepada siapapun ya. Itu saja Bapak ucapkan selamat pagi, Soti Hotu, Namo Buddhaya.